Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Pemirsa, dunia sepak bola saat ini tengah dikejutkan dengan insiden tragis yang terjadi pada pertandingan akhir antara Arema FC bersama dengan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Menyusul tragedi pilu ini, saya menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman para korban yang meninggal dunia setelah adanya insiden tragis ini. Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, semua pikiran dan doa kami juga bersama para korban yang terluka. Berita mengenai jumlah korban atas insiden di Stadion Kanjuruhan dalam 2 hari ini menjadi simpang siur dan terus menambah angka. Kita akan mencoba mendiskusikannya pada hari ini di Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam Bilkis. Ya, Pak Dirjen, mengenai insiden tragis yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur kemarin, ini tentu menyisakan banyak tangis begitu bagi para korban maupun bagi kerabat yang ditinggalkan begitu. Dengan adanya berita simpang siur mengenai jumlah para korban ini, sempat dikatakan bahwa korban meninggal jumlah ini sampai saat ini mencapai 150 korban jiwa. Sebetulnya berapa jumlah korban meninggal yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi oleh pihak terkait, Pak Dirjen? Ya, baik. Pertama tentu saja saya mengucapkan bela sungkawa mendalam atas meninggalnya atau wafatnya saudara-saudara kita, supporter sepak bola ya, atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Jadi untuk jumlah korban ya memang masih ada beberapa informasi. Informasi pertama mengatakan 127 atau 128, kemudian ada 152 dikatakan, bahkan ada juga informasi yang menyebutkan bahwa jumlah korban 182 begitu. Nah, memang kalau dalam peristiwa-peristiwa yang menyebabkan jumlah korban meninggal maupun luka-luka yang besar, jumlah korban meninggal maupun yang luka itu dinamis memang, ya dinamis. Misalnya ada saja, mudah-mudahan tidak terjadi ya, korban-korban yang luka ini kan 180-an. Ya, kemudian meninggal. Kita tidak berharap itu, ya kita berharap bahwa korban-korban yang luka ini bisa sembuh begitu. Nah, karena itu saya kira sebaiknya kita menunggu dari sumber yang kompeten. Saya tidak mengatakan sumber resmi ya, tetapi sumber yang kompeten untuk menyampaikan jumlah korban. Sumber kompeten ini bisa saja dari rumah sakit, ya bisa saja dari dinas kesehatan setempat misalnya, ya bisa dari wali kota, ya bisa dari pemerintah daerah, bisa dari pemerintah pusat misalnya, bisa dari Polri. Nah, ini saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan informasi itu dari sumber-sumber yang berkompeten ya, supaya nanti tidak memunculkan persoalan di belakang hari ya. Apalagi dalam dunia jurnalistik, akurasi ini menjadi hal yang sangat penting. Baik, kemudian diharapkan agar pemirsa juga di rumah ini mendapatkan sumber yang kompeten begitu ya Pak, mengenai jumlah korban yang terkait dengan insiden ini, dan diharapkan ini juga tidak ada lagi spekulasi begitu ya Pak. Mungkin bisa dirinci kembali begitu Pak, bagaimana berapa korban yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka ini sejauh ini totalnya berapa Pak Dirjen? Ya, sejauh ini data yang sering dikutip atau informasi yang sering dikutip oleh media, ya jumlah korban itu 128 ya, atau 127 begitu, sementara yang luka-luka 180. Ya, ada juga keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Ya, ini disampaikan oleh wali kota misalnya begitu. Nah, jadi sudah dibuat posko di sana, ya masyarakat barangkali bisa ke sana, nanti akan ada semacam jalur khusus untuk
menghubungi lewat telepon atau lewat HP untuk kita mendapatkan informasi ataupun update atau perkembangan informasi tentang peristiwa ini begitu. Jadi saya kira nanti posko yang mestinya sudah ada di sana itu akan menginformasikan terus-menerus perkembangan peristiwa tragedi Kanjuruhan ini. Jadi jumlahnya ini yang sering dikutip oleh media 127 atau 128 gitu, yang meninggal, sementara yang luka-luka 180 lebih begitu. Ada juga media yang ini korban lebih dari 125 ya begitu, artinya bisa 126, bisa 127 begitu kan, bisa 128 bahkan mungkin bisa lebih begitu. Nah, yang paling penting saya kira ketika kita menyebutkan jumlah korban itu sumbernya itu kompeten. Saya kira itu. Baik, yang kita bisa lakukan adalah hanya menunggu sumber yang kompeten dan tidak berspekulasi begitu ya Pak Dirjen. Mengenai langkah yang diambil pemerintah, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.